Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wal nafa wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifada wal hathala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alamikum fid darain amin. Wa akhassu qarabatihi sayyidatul karimah bintuhu Fatimah fa hiya bid'atun minhu lil hadith wa auladuha al-Hasan wal Husain wa auladuhum ila yaumil qiyamah. Kadzalika qad atna Allahu ala ahli baitihi bi ajali thana wa thabatil akhbar bi manaqibihim al-jamilah. Fa'rif ya akhi huquqahum wal tazim hubbahum wa tasharraf bi qurbihim wal intisab ilaihim wa bi khidmatihim wal ihsani ilaihim kafah. Yang terkhusus dari kerabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu putrinya yang mulia Sayyidatuna Fatimah, karena beliau adalah bid'atun minhu lil hadis, karena ia adalah bagian daripada Rasul. Sebetulnya setiap anaknya adalah bagiannya, akan tetapi Sayyidatuna Fatimah disebutkan karena memiliki kelebihan, keistimewaan daripada yang lainnya. Nah, anak disakiti orang tua sakit, anak dicaci orang tua sakit, siapapun anaknya, ya, mau yang paling dicintai ataupun yang tidak. Nah, akan tetapi Sayyidatuna Fatimah lebih dicintai oleh Rasulullah, menyakitinya lebih menyakiti Rasulullah. Karena Rasulullah bersabda dalam hadisnya, Fatimatun bid'atun minni, Fatimah bid'atun minni, ya, Fatimah itu adalah bagian dariku. Ya. Apakah Ruqayyah, Ummu Kulthum bukan bagiannya dari, bukan bagian Rasulullah, bagian daripada Rasulullah. Tapi ketika Sayyidatina Fatimah diucapkan seperti itu karena memiliki kelebihan daripada yang lainnya, sehingga Nabi mengatakan yakbiduni ma yakbidu wa yabsutuni ma yabsutuha. Yang membuat jengkel Fatimah berarti membuat aku jengkel. Yang membuat senang Fatimah membuat aku senang. Begitu juga putra-putranya. Putranya Sayyidatuna Fatimah, lebih khususnya Al-Hasan wal Husain. Imam Hasan dan Imam Husain. Karena keduanya adalah dikatakan huma raihanataya fil jannah. Keduanya ini adalah raihanataya, kesenanganku fil jannah, di dalam surga. Wa auladuhum, dan putra-putranya Imam Hasan dan Imam Husain, putra-putranya Imam Hasan dan Imam Husain ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwa nasabnya Nabi itu tidak terputus sampai hari kiamat. Diketahui ataupun tidak, diingkari ataupun tidak, ada. Percaya ataupun tidak, ada. Apakah butuh dipercayai orang? Enggak butuh. Mau percaya mau tidak terserah, mau mengakui ataupun tidak terserah. Kalau ada ya ada, mau dipercaya atau tidak, diakui ataupun tidak terserah. Nggak kurang sedikit pun, diakui tidak kurang, tidak diakui tidak kurang. Kenapa? Sesuatu itu ada. Hanya saja
Yang tidak mengakui itu berarti mengingkari yang ada. Seperti orang yang tidak kelihatan. Nah, warnanya hijau, enggak ketok deh. Abang itu duduk hijau. Nah, dia tidak kelihatan, biarkan sudah. Enggak perlu dicaci maki. Dia nggak kelihatan. Orang sakit nggak bisa merasakan, jangan dimarahi. Goblok kon, lagi ya. Bodoh kamu, sedep ini loh, wong loro kok dimarahi, dicaci maki. Yang nyaci maki bodoh, ya. Yang nyacat goblok. Kenapa? Orang sakit kok dicaci maki. Lah yang nyaci maki itu ini bodoh ini. Itu orang-orang dungu, orang-orang bodoh. Rata-rata mereka itu kurang sempurna di dalam meneladani Nabi, sekalipun ilmunya luas. Tapi orang yang memiliki keilmuan yang luas dan peneladanan Nabi kepada Nabi sempurna tidak akan. Kenapa? Nabi tidak mengajarkan mencaci orang. Nabi tidak mengajarkan melaknat orang, dan itu jelas tegas dalam sabdanya Nabi. Ma bu'istu sabbaban wala la'ana. Aku tidak diutus oleh Allah menjadi pencaci, melaknat. Kemudian ada orang yang mengaku mencintai Nabi, membela Nabi dengan mencaci, melaknat. Pakai ajarannya siapa? Pakai caranya siapa? Sedangkan Nabi diperintahkan oleh Allah ketika datang orang-orang seperti itu tuh apa? Berpaling, wa arid anil jahilin, nggak usah dihiraukan, sudah orang-orang bodoh itu. Sampaikan, jelaskan, terangkan, mereka nggak terima, sudah berpalinglah, menjauhlah dari mereka. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah kita dekati dengan mencaci. Ya. Malah kita panas-panasi dengan A, dengan B, dan lain sebagainya. Pakai caranya siapa? Nah itulah. Nah, jadi mereka ada, mau dipercaya ataupun tidak, diakui ataupun tidak, ada. Diakui tidak diakui, tidak kurang sedikit pun dari mereka. Misal foto kita diantemi, diinjek-injek, sakit lah kita. Ada yang bonyok dari muka kita, ada yang benjut dari kepala kita. Nggak ada orang yang dipukul, yang diinjek-injek adalah fotonya kok, bukan orangnya. Nggak ada yang kurang dari orangnya, nggak kurang sedikit pun. Nah, seperti itulah mereka mengatakan nggak sambung, ini biarkan. Karena tidak ada kurang sedikit pun daripada mereka. Nggak ada kurang dari uangnya, tidak ada kurang dari ilmunya, tidak ada kurang dari ibadahnya, tidak ada kurang dari fisiknya. Kita biarkan. Kalau dibiarkan, diam-diam sendiri nanti. Lah masalahnya banyak orang-orang dungu ngomentari, akhirnya tidak mari-mari, tahunan tidak selesai-selesai. Walhasil intinya, qad asnallahu ala ahli baitih bi ajalli tsana. Allah telah memuji keluarga Nabi dengan pujian yang istimewa. Wa thabatal akhbar bi manaqibihil jamilah, bi manaqibihil jalilah. Telah ditetapkan akhbar, ya, dengan manakibnya mereka yang istimewa. Nah, perlunya apa? Perlunya dari kita apa? Ketahuilah, fa'rif ya akhi huquqahum. Ketahuilah haknya mereka, wahai saudaraku. Artinya apa? Kenali mereka hak-haknya agar kamu bisa menjalankannya. Ya.
Waltazim hubbahum, lazimilah hati kalian, diri kalian mencintai mereka. Ya, mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi, ya, terlebih khusus Sayyidatuna Fatimah dan putranya. Lazimi cinta mereka. Ya. Karena mencintai mereka itu menjadi syarat mutlak untuk mencintai Nabi. Dan itu telah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah ahlu baitku li hubbi, untuk mencintaiku. Jadi syarat itu. Nah, untuk mencintai Nabi kita harus mencintai ahlu baitnya. Makanya ini gambaran ya, yang apa ya, yang kalau kita serupakan itu kurang etis lah, tapi mudah kita pahami. Nah, ada lagu itu, kalau kita mau mendapatkan ibunya, ada seorang janda punya anak, mau mendapatkan ibunya, gimana caranya yang paling tepat? Ibunya ya enggak, anaknya dulu. Anaknya kita sudah jatuh hati kepada kita, ibunya pasti jatuh hati. Jadi nggak perlu kita repot-repot ngerayu ibunya, ngejar ibunya, enggak, anaknya. Anaknya kena, ibunya kena. Lah, seperti itulah Nabi. Kita mencintai keluarganya, Nabi mencintai kita. Cinta ya. Sekali lagi cinta, bukan ngikuti. Jangan disamakan cinta dengan mengikuti. Diperintahkan di sini mencintai mereka. Adapun mengikuti harus dilihat dulu siapa yang diikuti dari mereka. Nggak semua dari mereka bisa diikuti, cocok untuk diikuti, tepat untuk diikuti. Mencintai ya. Lah mencintai itu bukan berarti kita harus hormat, harus patuh, tidak. Mencintai namanya mencintai seperti orang tua mencintai anak. Kalau anaknya salah dibiarkan? Ya enggak, orang tua ketika anaknya salah menegur, mengingatkan. Begitu juga keluarga Nabi yang salah, tegur, ingatkan. Kalau kamu memang mencintainya. Seperti seorang ayah mencintai anak, tegur, ingatkan. Bukan dibiarkan. Enggak berani saya, dibiarkan salah, ya. Dibiarkan keliru, ya berarti kamu nggak mencintainya. Mencintainya itu kamu ingatkan kalau salah, bukan malah kamu ikut dalam kesalahannya.